Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Kalimah. Saya akan membagikan konten mengenai tema dan topik menarik yang pastinya bermanfaat. Don't go anywhere, let's check it out. Pada video sebelumnya, kita sudah bersama-sama melakukan setting VPN dan link account pada Mayop. Tahapan tersebut sangat penting karena akan mempengaruhi proses pencatatan transaksi secara otomatis di dalam sistem. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menginput data customer dan supplier dan juga inventory. Kenapa tahap ini penting? Karena sebelum kita melakukan transaksi penjualan dan pembelian, kita harus memastikan bahwa data customer sudah tersedia untuk transaksi penjualan, data supplier sudah siap untuk transaksi pembelian, dan data inventory sudah lengkap untuk mengelola barang dagang. Dengan kata lain, tahap ini adalah persiapan database utama sebelum kita benar-benar masuk ke proses transaksi di Mayop. Oleh karena itu, pastikan teman-teman mengikuti setiap langkah yang saya jelaskan agar tidak terjadi kesalahan pada tahap berikutnya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tutorial input data customer, supplier, dan inventory pada Mayop. Berikut adalah daftar customer dan supplier. Nah, kita masuk ke Mayop dengan klik cut file, kemudian kita pilih cut list. Di sini ada all card, customer, supplier, employee, dan personal. Kita masukkan dulu data customer-nya dengan klik tab customer, kemudian pilih new. Setelah itu, masukkan nama customer yang pertama. Nama customer pertama adalah Toko Armida. Kita copy. Kita masukkan ke sini, kemudian cut ID-nya, alamat, city kita copy aja dari sini, kita klik aja DKI, kemudian country Indonesia. Nomor telepon kita mengikuti soal. Kemudian sebelum kita oke, kita setting dulu untuk selling detail. Karena kita akan melakukan penjualan, maka set layout kita ganti menjadi item. Kemudian income account, yaitu akun untuk pendapatan atau penjualan, kita pilih sales of merchandise, jadi penjualan barang dagang. Kemudian payment is due, itu kita pilih in a given of days. Nah, kita pastikan, kita lihat pada soal di awal ya, di kebijakan akuntansi bahwa ada beberapa yang harus kita perhatikan pada prosesi penjualan. Setiap penjualan diperhitungkan PPN keluaran 10% dari nilai penjualan dan beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap retur akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran yang berlaku adalah 2/10N/30. Artinya, kita akan memberikan diskon 2% untuk customer yang membayar kurang dari atau sama dengan 10 hari dalam jangka waktu 30 hari. Dan apabila terlambat, kita kenakan denda 1%. Baik, discount days kita isi 10, kemudian balance due days kita isi 30, kemudian kita ganti persentasenya menjadi 2%, kemudian percent monthly charge for late payment, kalau customer terlambat kita denda 1%. Kemudian ada payment detail, ini sebenarnya kita isi sesuai dengan informasi ya, berhubung di soal tidak ada, maka kita oke saja. Kita lanjutkan untuk customer berikutnya sampai dengan terakhir.
selesai, kita pindah ke supplier. Kita klik new. Langkahnya sama seperti kita memasukkan data customer, hanya saja ada beberapa yang berbeda di buying detail. Pada buying detail, untuk purchase layout kita pilih item, kemudian untuk expense account, karena kita memakai pendekatan perpetual, maka semua yang berkaitan dengan harga pokok penjualan itu masuk ke cost of goods sold. Kita pilih cost of goods sold, sama dengan yang customer tadi, kita pilih in a given of days untuk payment is due-nya. Kita lihat untuk kebijakan akuntansi tentang pembelian. Pada pembelian diperhitungkan PPN, kemudian retur akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang, PPN dan PPN masukan, kemudian termin pembayaran 3/15/45, yang artinya bahwa kita mendapatkan potongan 3% jika kita membayar kurang dari atau sama dengan 15 hari dalam jangka waktu 45 hari, dan kita akan dikenai denda 1% jika pembayaran hutang atas pembelian barang dagang itu terlambat. Jadi kita isi kondisinya dengan 15, kemudian 45, kemudian diskonnya sebesar 3%. Payment detail, karena di kebijakan akuntansi tidak dijelaskan secara jelas, maka kita langsung oke. Berikutnya untuk customer yang kedua, untuk data customer supplier sudah selesai, kita close. Kemudian langkah berikutnya kita akan memasukkan data untuk inventory. Caranya kita klik inventory, kemudian kita klik item list untuk membuat namanya dulu, kemudian kita klik new. Item number kita isi LJ1P, kemudian nama lemari pajang tipe 1. Kemudian karena kita adalah perusahaan dagang, maka kita membeli barang, kemudian menjual dan menginventory atau kita stok persediaan barang dagangnya. Untuk cost of sales account, kita pilih cost of goods sold. Kemudian untuk income account for tracking sales, kita pilih sales of merchandise. Kemudian accept account for item inventory, kita pilih merchandise inventory. Baik, kemudian kita pilih buying detail, kita ketikkan unit. Kemudian untuk text code kita ketik VET. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengisikan minimum level for restocking alert. Jadi ada pemberitahuan bila mana ada berapa stok yang harus minimal ada jika kita melakukan pembelian lagi. Misalkan kita memberikan batasan bahwa 5 untuk stok, setelah itu misalkan 5
kita akan membeli lagi. Nah, itu kita isikan 5. Jadi tidak sampai habis untuk barang dagangannya ya, begitu. Kemudian primary supplier for readers, biasanya kita pilih kemana kita akan membeli barang. Kemudian ada supplier item number, berarti nomor kode customer kali ya. Kemudian ada default reorder quantity, jadi kita akan mengorder barang itu sesuai dengan jumlahnya terus. Misalkan kita order ketika kita membeli barang sejumlah 10 unit, maka berikutnya 10 unit, berikutnya lagi 10 unit. Nah, itu namanya default reorder quantity. Tapi karena di kebijakan akuntansi di sini tidak dijelaskan secara rinci, maka kita tidak perlu untuk mengisinya. Jadi kita lewati saja. Kemudian pada selling detail, untuk selling unit of measure, kita ketik lagi unit, text code when sold, kita ketik VET, dan kita oke. Jika muncul spelling seperti ini, kita ignore all saja. Barang yang kedua, sama. Ketika pertama itu kita sudah input nomor kode akun, maka untuk akun barang yang berikutnya dia secara otomatis terisi. Ya, kita oke. Kita ignore all semuanya. Kita close. Sudah selesai untuk input data customer, supplier, dan inventory. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke tahap yang tidak kalah penting, yaitu menginput daftar saldo awal yang meliputi saldo awal akun, saldo awal piutang, saldo awal utang, serta saldo awal persediaan. Tahapan ini sangat penting agar kondisi keuangan perusahaan di Mayop sesuai dengan data awal yang ada pada soal. Jadi pastikan teman-teman sudah menyelesaikan tahap ini terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe channel Kalima, dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial Mayop dan pembelajaran akuntansi lainnya. Terima kasih sudah belajar bersama di channel Kalima. Sampai jumpa di video selanjutnya.